Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di video sebelumnya. Tapi seperti biasa sebelum videonya dimulai jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Untuk mengingatkan kembali materi di video sebelumnya, saya akan tampilkan beberapa komponen yang akan digunakan untuk merakit kali ini. Ada motherboard, prosesor, ada heatsink fan, RAM, hard disk, VGA card, power supply, kabel SATA, heatsink compound atau pasta. Oke, di sini motherboardnya sudah siap. Nah, kita lihat seperti ini. Ini motherboard mereknya MSI ya. Nah, ini kita buka dulu soket tempat RAM-nya. Seperti ini. Kemudian kita ambil prosesornya. Kita cari lekukannya. Kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci lagi. Kuncinya turunkan ke bawah, agak geser melebar, kemudian seperti ini. Sehingga prosesor akan terkunci, tidak akan mudah lepas seperti ini. Selanjutnya kita oleskan pasta di atas prosesornya. Tidak usah menutupi bagian stainless prosesornya, cukup beberapa titik di bagian tengahnya aja itu sudah cukup, karena kalau full sampai di sampingnya itu nanti akan ketika kena panas akan meleleh dan turun ke soket prosesor tersebut sehingga nanti akan merusak. Next kita pasang heatsink fan-nya. Kita masukkan dudukannya ke lubang yang sudah tersedia di samping soket prosesor. Seperti ini kita masukkan, kita dorong perlahan. Seperti ini, kita dorong ke 4 sisinya. Kalau sudah kita kunci, ke 4 sisinya juga kita kunci supaya heatsinknya menempel dengan prosesor. Sehingga ketika si heatsink fan-nya ini dipegang, motherboard ini tidak akan lepas karena sudah kuat sekali pemasangannya. Selanjutnya kita colokkan power untuk si fan-nya supaya si fan ini bisa berputar. Kalau tidak dicolokin nanti bisa berakibat prosesornya ini akan overheat atau panas berlebih yang akan mengakibatkan komputer tersebut restart sendiri atau bahkan nanti mati tidak mau menyala karena panas terlalu tinggi. Selanjutnya kita siapkan RAM-nya. Jangan lupa lihat posisi dudukannya, kemudian samakan dengan soket RAM-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah pas posisinya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita tekan ujung-ujungnya, kita tekan sambil kita pegang motherboardnya sampai biasanya bunyi ya, gitu bunyi tek seperti itu. Menandakan RAM tersebut sudah terkunci dengan sempurna. Ini RAM yang pertama, kemudian kita pasang RAM yang kedua. Masih sama seperti tadi, kita luruskan posisi dudukannya. Kalau kita putar itu tidak akan masuk karena tidak pas. Nah, kita tekan juga. Nah, seperti ini.
Oke, sudah terpasang dengan kuat juga. Selanjutnya kita pasang kabel power supply 24 pin seperti ini. Ini untuk mentenagai si motherboard tersebut. Perhatikan bagian penguncinya, di situ ada pasangannya dengan dudukannya. Nah, seperti ini kita tekan, hati-hati pelan-pelan jangan sampai merusak motherboard. Seperti ini. Kemudian ini adalah untuk mentenagai si prosesor. Jadi kalau misalkan nanti ini belum dicolokin, komputer menyala tapi tidak akan menampilkan gambar. Nah, seperti ini kita colokin. Ini juga ada penguncinya. Jadi kalau nanti mau dilepas harus ditekan penguncinya baru ditarik. Jangan asal ditarik, itu nggak bakalan lepas karena biasanya itu kuat sekali. Selanjutnya kita pasang hard disk. Yang pertama power SATA-nya dulu. Kalau tadi sudah di awal ada kabel SATA, ini power SATA untuk memberi tenaga kepada si hard disk tersebut. Kita pasangkan, colokannya pipih seperti itu, nanti ada letter L-nya. Pokoknya dilihat aja colokan dan dudukannya itu mirip atau tidak. Kalau misalkan tidak mirip itu jangan dipaksakan. Nah, kemudian di sini kabel SATA-nya ada letter L juga kalau kita lihat colokannya. Nah, seperti ini kita pasang. Kalau tadi sudah diberi daya, sekarang dihubungkan ke motherboard supaya isi hard disk tersebut bisa dibaca oleh si motherboard. Kita sambungkan seperti ini. Nah, seperti itu. Next, kita pasang VGA card-nya. Ini sama ya, ada dudukannya seperti RAM tadi. Di bagian pinnya juga ada semacam lubang untuk di sini udah ada tempatnya ya. Nah, kita pastikan saja, kemudian kita dorong, nanti otomatis akan terkunci. Kita dorong, kita pasin dulu, jangan asal dorong, sehingga nanti bisa, nah seperti ini, bisa berdiri tegak di motherboard seperti ini. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, sebenarnya komputer ini sudah bisa menyala. Tapi yang jadi permasalahan adalah tombol untuk menyalakan komputer ini belum terhubung. Kalian pasti sudah tahu lah ya, di casing komputer di bagian depannya itu ada tombol power untuk menyalakan si komputer tersebut, atau juga ada tombol reset untuk restart. Kemudian ada USB, audio jack. Hingga harus kita hubungkan terlebih dahulu tombol-tombol tersebut ke motherboard. Ini tombol yang tadi saya maksud ya, ada tombol power, ada audio jack, ada port USB. By the way, ini posisi casingnya tiduran ya. Oke, ini yang disebut kabel front panel tadi. Tombol-tombol yang ada di depan casing tadi itu terhubung melalui kabel ini. Ada tulisannya di situ power switch, ada LED, ada power LED, ada reset switch. Yang mana ini harus kita hubungkan semua ke motherboard. Ada juga audio tadi untuk audio jack. Kemudian ada USB untuk port USB tadi untuk menancapkan flash disk dan lain-lain. Oke, kita pasangkan satu persatu. Nanti kalian bisa lihat gambar posisi pemasangannya ya. Jadi nanti di sini ada 9 tempat
dudukannya, nanti akan tersisa 1 sehingga hanya ada 8 yang digunakan. Ini sangat kecil sekali, makanya kenapa motherboard ini belum kita masukkan ke casing supaya menancapkan kabel front panel ini bisa kelihatan gitu. Kalau udah masuk casing itu agak susah karena tempatnya sempit. Kalian lihat di sini kecil komponennya. Di time lapse saja ya. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan semua komponen yang sudah kita rakit tadi. Nah, di sini ada tambahan yang harus kalian tahu, ini namanya back panel. Back panel ini untuk menutup bagian port yang ada di belakang motherboard. Jadi supaya pada saat dipasang ke casing itu tidak mudah kemasukan debu, sehingga akan menutup seperti ini. Nah, kalau kalian lihat pasti langsung paham apa ini fungsinya. Kalau tadi ada front panel, sekarang ada back panel. Ini masing-masing motherboard back panel ini berbeda ya. Tergantung ada berapa portnya, ada berapa audio jacknya, dan lain-lain. Tahap ini akan di time lapse juga karena kalian pasti paham hanya dipasang baut, sehingga kalian hanya harus melihat posisinya saja di mana diletakkannya. Seperti itu. Nah, setelah power supply diletakkan di tempatnya, jangan lupa juga kita pasang bautnya. Seperti ini, bautnya ada 4, tapi kalian masangnya harus pojok dengan pojok berlawanan ya. Jadi supaya kuat nantinya. Ini di time lapse juga karena pasti sudah paham. Next, selanjutnya kita pasang harddisk di casing dengan cara di baut ya, sama dengan power supply. Kita baut silang 2 sudah cukup ya, silang pojok dengan pojok yang sebelahnya. Seperti ini.
Pada saat pertama merakit tadi, VGA card ini sudah terpasang sebenarnya. Tapi pada saat memasukkan motherboard ke casing, ada bagian baut yang tertutup oleh si VGA card ini. Maka VGA card ini dilepas terlebih dahulu, kemudian terakhir ini dipasang lagi. Di casing ini biasanya ada kipas untuk memasukkan atau membuang udara panas dari dalam casing. Jangan lupa juga dicolokkan powernya supaya kipas ini bisa berputar atau menyala. And the last one, kita tutup casingnya seperti ini. Seharusnya langsung menyala jika langkah-langkah tadi sudah diikuti, kecuali ada komponen yang rusak. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. See you in the next one. Bye bye.